Shalom, selamat pagi, semangat pagi, shalom semuanya. Haleluya. Hidup ini Bapak Ibu selalu bergerak maju ya. Minggu-minggu terakhir ini, doa pagi terakhir ini kita selalu diingatkan bahwa hidup kita ini maju terus. Mau kita diam duduk, tapi waktu tetap berjalan ya Bapak Ibu. Dan dunia juga berubah, teknologi berubah, cara kita berpakaian berubah, rambut berubah. Untuk bapak-bapak yang punya kumis juga bisa ganti gaya. Pokoknya ikutin zaman, ganti semua berubah dan sangat pesat sekali. Ya, Pak Suyongki di hari Minggu kan memakai contoh cell phone ya, Bapak Ibu masih ingat kemajuan cell phone itu juga pesat sekali. Kalau tidak ikut zaman bisa ketinggalan. Contoh Nokia, saya dulu juga ingat saya waktu pakai telepon Nokia. Teman-teman saya semua Nokia gede-gede gitu kan. Tapi karena tidak mengikuti zaman yang katanya smartphone, ketinggalan mereka. Sekarang jarang sekali lihat Nokia. Bahkan nggak pernah sudah bertahun-tahun saya nggak lihat telepon Nokia. Hidup ini Bapak Ibu juga sama. Kalau kita terus berpegang pada kebiasaan lama ya Bapak Ibu, cara pikir yang lama, nggak mau bertumbuh, kita ini terjebak, nggak bertumbuh-tumbuh jadinya itu nggak relevan. Maka itu Bapak Ibu di bulan September kita diingatkan lagi untuk selalu relevan, ikutin zaman tapi sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi relevan ini bukan berarti ikut semua tren dunia ya Bapak Ibu, tapi kita harus membiarkan Allah memperbarui kita setiap hari ya, supaya hidup kita tetap segar ya kayak Pak Yongki. Wah, semangat pagi dan juga berguna, bermanfaat dan bisa memberkati banyak orang. Ini namanya relevan. Jadi being relevant ini tidak pandang umur Bapak Ibu. Bisa buat seumuran saya, seumuran Bapak Ibu, dan anak-anak muda yang mungkin high school, untuk semua anak-anak Tuhan. Amin. Oke, Bapak Ibu, akhir-akhir ini kita uh, s- mendengar banyak sekali ya berita-berita yang menyedihkan ya, bahaya di mana-mana. Kemarin baru saya mendengar berita dekat rumah saya ada sekolah high school, emang kurang bagus sih high school itu. Ada anak bawa pistol. Nah, pistolnya ada peluru lagi. Dan dia ngepost kalau dia tuh bakal mau nembak orang gitu. Makanya ketangkep. Buat saya itu bahaya sekali. Karena kenapa? Ini sensitif di kalangan apa di Amerika. Karena sebelumnya ada penembakan di sekolah, di gereja Katolik. Lalu ada Charlie Kirk, kalau Bapak Ibu baca berita kan itu hits kan beritanya. Ada penusukan lagi. Lalu ada perang di mana-mana, lalu ada bencana alam. Pokoknya berita-berita yang mengganggu gitu ya Bapak Ibu. Itu bahaya, unsur-unsur bahaya yang dari luar. Itu banyak sekali juga out of our control. Kita nggak bisa kontrol, ya Bapak Ibu. Secara tidak sadar, Bapak Ibu ya, di dalam hidup kita, ada serangan-serangan, bahaya-bahaya juga yang sadar atau tidak sadar, kita bawa di dalam kita, Bapak Ibu. Kita bawa terus. Dan ini adalah masa lalu kita, Bapak Ibu. Dan pagi hari ini, saya beri sharing saya. Saya share screen bentar ya. Oke, ini ya. Judul sharing saya hari ini, saya beri judul Yang Lalu Biarlah Berlalu. Oke, ini kan bahasa kata yang sering diucapkan di Indonesia, yang lalu biarlah berlalu. Oke, jadi maksudnya apa? Maksudnya janganlah kita hidup terus dalam masa lalu, Bapak Ibu. Masa lalu apa sih? Ya, kayak kesalahan, kegagalan, mungkin luka lama, memang bisa meninggalkan bekas, Bapak Ibu. Tapi kalau kita terus mengikat diri kita pada hal-hal masa lalu yang nggak baik, kita tidak akan pernah bisa melangkah maju, Bapak Ibu. Bayangkan ya, Bapak Ibu, saya teringat sharing case ya di youth group. Dia ambil contoh orang mengemudi seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Bayangkan kalau kita mengemudi mobil, tapi hanya menatap kaca spion, Bapak Ibu. Kita mau ke depan, ini ada titik poin kan, tujuannya di depan. Banyak
yang bisa kita lihat di depan, tapi kita lihatnya kaca spion yang di atas, yang kecil atau kanan kiri. Kita lihatnya itu terus kan. Kita pasti akan menabrak Bapak Ibu. Nggak akan sampai ke depan. Make sense ya untuk Bapak Ibu yang menyetir. Bayangin kita mau ke mana, lihatnya itu terus. Liatin spion terus, tapi nggak lihat ke depan. Bahaya Bapak Ibu. Mari kita fokus ke depan Bapak Ibu ya. Dan mempunyai kemauan untuk berubah dan ada kemenangan, melewati masa lalu kita yang tidak baik. Kalau kita menolak berubah, kita bisa melukai diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kebiasaan lama, ya, again, seperti kayak apa sih, kepahitan lah, kesombongan, kemarahan, atau terus yang mengganggu kita gitu kan. Kalau kita terus bawa, itu akan sangat bahaya sekali dan akan melukai kita, Bapak Ibu. Gak hanya kita, tapi juga bisa melukai orang-orang sekitar kita. Yang paling dekat, keluarga kita, Bapak Ibu. Ya, kalau hati kita tidak pernah diupdate, di-renew, hidup kita akan jadi kayak seperti teknologi yang lama itu, cellphone yang lama itu. Udah nggak relevan, udah nggak kepake, gitu. Bapak Ibu mungkin pernah dengar cerita ini. Ini contoh lagi ya Bapak Ibu ya. Saya teringat waktu saya masih di college kan belajar, uh, kadang belajar apa tuh literature kan disuruh baca buku novel lah apa. Dan saya pernah baca buku ini dan juga teringat aja ada cerita dari novel ini fiction ya Bapak Ibu ya. Tapi ini cerita juga diinspire oleh um, apa based on real life inspiration. Oke, saya mau share lagi screen saya. Ini dia di cerita novel tentang Miss Havisham dari judul novel Great Expectation. Dia saya ceritain ya. Ini penulisnya adalah Charles Dickens dalam novel Great Expectation judulnya. Ini bercerita tentang seorang wanita yang namanya Miss Havisham. Ini cerita fiksional sekali lagi ya. Ini seorang wanita kaya sekali dan ceritanya dia udah mau menikah Bapak Ibu. Pas hari wedding day-nya, dia ditinggal sama calon suaminya di hari pernikahan itu. Karena sakit hati ya Bapak Ibu ya. Dia jadinya tuh menghentikan jam-jam yang ada di rumah dia. Pada waktu saat itu dihentikan semua. Dia uh, juga nggak pernah melepaskan gaun pengantinnya. Sampai bertahun-tahun. Jadi foto ini nunjukin dia udah tua gitu ya. Jadi dia tuh membekukan hidupnya di momen luka itu. Dia nggak berani maju ke depan. Jadi rumahnya tuh berdebu, kotor, dan hidupnya penuh dengan kepahitan. Orang-orang sekitarnya dilukai, dan dia menyiapkan masa depan yang sebenarnya banyak opportunity untuk dia lebih hidup berkemenangan. Tapi ternyata dia memilih untuk hidup dalam masa lalu dia, Bapak Ibu. Jadi dia begitu hidupnya. Di kisah Miss Havisham ini adalah suatu gambaran orang yang terjebak, Bapak Ibu. Dalam luka lama dan menolak kesembuhan. Ini peringatan buat kita sebenarnya cerita ini kita bisa pick wisdom. Kita mungkin nggak menghentikan jam di rumah dinding kita ya, apalagi kan sekarang banyak digital. Menghentikan jam di cellphone kan juga susah ya. Tapi seringkali kita ini menghentikan jam di hati kita, Bapak Ibu. Ada yang tidak pernah mengampuni diri sendiri, ada yang nggak pernah mengampuni orang ini, orang itu karena masa lalu, ada yang terus mengurang luka lama lah, macam-macam. Masih marah, masih iri hati, nggak ada pengampunan. Seakan-akan hidupnya tuh kayak orang yang hidupnya tuh terikat, Bapak Ibu. Kalau saya bisa gambarkan seperti ini. Orang yang kena di chain sama bitterness, anger. Jadi kalau buat orang ini, Bapak Ibu, untuk bergerak sangat amat susah. Sangat amat susah untuk maju ke depan. Karena dia masih membawa itu. Gitu. Kayak orang yang terikat. Sangat sayang sekali. Nah, ini firman Tuhan mengingatkan kita
di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Janganlah kamu ingat akan perkara-perkara yang dahulu, dan jangan lagi kamu camkan barang yang telah jadi dahulu kala. 19. Bahwasanya aku, Tuhan kita ya, Allah kita, kelak mengadakan suatu perkara yang baru. Sekarang juga akan bertumbuh pucuknya. It's coming, Bapak Ibu. Kemarin sharingnya Ibu Ruth tuh bagus banget. It's on the way. Masakan tiada kamu mengetahuinya kelak. Bahkan dipasang belantar akan kujadikan suatu jalan dan sungai-sungai di padang tekukut. Di Efesus, satu ayat lagi, dua ayat lagi, sorry. Pasal 4, 22 sampai 23. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, ini ayat emas kita, Kolose 3:10 ya, kita udah sering baca ini. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kahliknya. Saya kasih warna merah, terus-menerus diperbaharui. Terus-menerus, Bapak. Bukan sesekali, bukan seminggu sekali, bukan seminggu dua kali, bukan sebulan sekali, tapi terus-menerus, Bapak Ibu. Diapain? Diperbaharui. Jadi pembaharuan bukan hanya terjadi sekali atau sesekali sewaktu kita hidup ya Bapak Ibu ya. Tetapi ini adalah proses daily, keharian, terus-menerus yang harus diupdate lah ke sana gitu ya. Ya, ini ngomong emang gampang Bapak Ibu ya. Tapi emang susah dijalankan. Kenapa? Karena ada beberapa unsur sih emang. Uh, kita ini gak mau sacrifice Bapak Ibu. Tidak, karena ngomong, oh iya akan mendengar, tapi tidak mau melakukan gitu. I think that's the problem. Pembaharuan membutuhkan tindakan Bapak Ibu. We have to do the action. Kita harus berani juga untuk sacrifice Bapak Ibu ya. Contoh ya, Bapak Ibu kan punya subscription kan di rumah masing-masing, mungkin internet, Verizon gitu kan. Kan pasti ada, mesti di renew dong subscriptionnya. Nah, jadi sacrifice-nya apa? Mesti bayar per bulan gitu kan. Lalu kayak baterai kan mesti dicas. Lah, apa yang mesti sacrifice? Yang listrik. Kan mesti menunggu gitu kan. Lalu apalagi mobil. Kan ada saatnya kan perlu di-maintain kan. Perlu di-update lah. Oilnya mesti diganti. Kan perlu di-sacrifice Bapak Ibu. Apa? Mesti keluar duit dong. Mesti dibawa ke bengkel. Dan mesti nunggu mungkin setengah jam, 1 jam. Itu kan perlu di-update. Mobilnya perlu di-maintain. Menjaga kesehatan juga sama Bapak Ibu ya. Kan perlu diupdate terus-menerus. Mesti sacrifice dong. Sacrifice-nya apa? Olahraga, mesti jalan, makan yang benar, dietnya mesti dijaga. Jadi itu ada proses yang harus kita kerjakan. Ada action. Dan itu mesti ada sacrifice. Yang harus kita berani untuk sacrifice. Gitu. Jadi apa sih yang perlu kita sacrifice Bapak Ibu? Ingat ya Bapak Ibu ya, pembaharuan itu harus terjadi terus-menerus dan tidak akan terjadi kalau tidak ada pengorbanan. Jadi pembaharuan, renewal membutuhkan tindakan, perlu action ya Bapak Ibu ya, dan juga perlu pengorbanan. Jadi apa sih yang harus kita berani tanggalkan atau korbankan Bapak Ibu ya? Ini saya kasih beberapa yang saya sudah siapkan untuk pagi hari ini ya. Nah, kita harus action Bapak Ibu, harus melakukan ini. Oke? Nomor satu, kita harus berani mematikan kedagingan kita. Di Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Namanya matikanlah. Pastor Yongki suka ngomong kalau udah ada lah itu kan perintah Bapak Ibu ya. Dan harus dikerjakan. Nah itu harus ada actionnya. Namanya mematikan sesuatu kan itu harus sesuatu yang dikorbankan kan. Iya dong. Nah apa? Keinginan daging.
kebiasaan lama Bapak Ibu. Nafsu, keserakahan, amarah. Aduh, coba deh kita cek hati kita. Saya masih marah sama siapa ya yang belum saya maafin. Aduh, ini masih ini keinget ini terus. Aduh, tidur nggak tenang. Nah, itu. Harus dimatikan gitu Bapak Ibu. Ketidakjujuran ya, apalah yang membawa masa lalu kan atau segala kedengkian, daging-daging ini kita harus matikan Bapak Ibu. Oke? Nah, apalagi kenyamanan, Bapak Ibu, kenyamanan, comfort zone. Banyak orang yang bilang, oh, I like my comfort zone. This is my comfort zone, right? Dan ada yang bilang, you have to get out from your comfort zone, gitu. Kenyamanan, Efesus 4:22 sampai 24 ya. Saya bacakan. Kamu telah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak lama. Nah, Bapak Ibu, perubahan itu emang nggak nyaman, Bapak Ibu. Pembaharuan bisa mengorbankan kenyamanan, rutinitas malah. Bahkan relasi yang lama itu, yang harus kita lepas itu maybe uncomfortable banget. Tapi emang necessary maybe. Dan kita harus bisa berani untuk melakukan itu. Ya kita nggak akan kita akan susah bertumbuh kalau kita akan stay in this comfort zone gitu. Akan susah untuk kita berubah. Contoh Bapak Ibu ya, anak saya kan baru selesai elementary dan sekarang dia kan middle school. Nah, dia udah comfortable banget sama sekolah dia yang di elementary. Teman-temannya semua udah kenal gitu kan, gurunya dia semua udah kenal. Nah, waktu dia ke middle school, dia uncomfortable. Dia kayak, aduh, siapa nih guru saya? Siapa teman saya? Tuh teman saya nggak ada. Aduh, uncomfortable. Tapi itu perlu gitu, biar dia bisa naik kelas dan bertumbuh. Kalau dia nggak pindah, ya dia tetap di elementary, dia hidup di elementary terus. Nah, comfort zone itu perlu ya Bapak Ibu untuk kita berubah. Itu bisa di-apply dalam mungkin pekerjaan, mungkin juga dalam apapun lah itu yang kita harus berani untuk mengupdate ourselves. Oke Bapak Ibu, lanjut ya. Apalagi yang harus kita berani korbankan, waktu dan perhatian, Bapak Ibu. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pembaharuan rohani tidak terjadi begitu saja, Bapak Ibu ya. Itu membutuhkan kesediaan untuk menyingkirkan distraction dan memberikan waktu yang khusus untuk kita bersekutu dengan Tuhan, membaca firman, waktu family altar, wah, kan fellowship bersama keluarga, ibadah di gereja, doa pagi seperti saat ini. Yang bersifat rohani itu memerlukan waktu. Kita mesti korbankan waktu yang biasa kita pakai untuk nonton. Memang udah saatnya berdoa kan? Ya berdoalah. Udah saatnya kita bersekutu dengan anak-anak gitu kan ya kok kita harus prioritas itu Bapak Ibu. Perhatian kepada istri, suami, anak-anak itu juga perlu pengorbanan. Mungkin sudah pulang kerja capek kan, dan kita mesti tetap berkorban untuk mematikan daging ini gitu kan. Untuk biasa orang udah capek kan, me, I just my me time, aku mau ini. Tapi saya punya tanggung jawab nih. Saya harus berani mengorbankan waktu saya dan juga perhatian saya untuk mereka. Saya juga harus memperhatikan waktu ini untuk berdoa. Ya, kemarin diajarin lagi sama Ibu Ruth, doa itu apa yang kita kerjakan seperti ini ya, semua itu sebenarnya berpengaruh besar gitu ya untuk hidup kita bahkan untuk negara. Jadi ada peperangan rohani yang kita nggak tahu, Bapak Ibu, yang nggak bisa lihat, bukan nggak tahu, yang kita tidak bisa lihat, tapi itu ada dan real. Jadi Bapak Ibu, tiap kali berdoa, berdoalah dengan baik dan benar, dan tahulah Tuhan itu mendengar ya Bapak Ibu ya. Apapun yang Bapak Ibu doakan, it's on the way, sudah ada jawabannya. Jadi jangan berhenti berdoa, dikatakan pray continually. Jangan jemu-jemu, doa gitu, doa terus. Oke? Nah, yang terakhir Bapak Ibu ya, nomor 4. Apalagi yang harus kita let go kan, apa?
sacrifice itu kontrol kita atas hidup kita. Banyak orang bilang, let go and let God. Wah, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Bapak Ibu, sering sekali kita dalam kehidupan kita, kita suka melakukan atau mengambil keputusan sesuai dengan pikiran kita gitu kan, sesuai dengan pengertian kita. Kita tidak involve Kak, kita tidak percaya akan prosesnya Tuhan. Kita harus belajar untuk tidak bersandar dengan pengertian kita sendiri, tapi kita harus percaya sama Tuhan, acknowledge Him with all His way. Dia akan membuat jalan-jalan kita lurus, Bapak Ibu. Baik dalam usaha kita, dalam keluarga kita, apapun itu Bapak Ibu, percayakan kepada Tuhan. Jangan use your own knowledge, jangan uh, berpikir dengan pengertianmu sendiri, karena sesat Bapak Ibu. Kita tuh nggak sempurna, selalu akan melakukan kesalahan. Jadi kita harus percaya sama Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Oke Bapak Ibu, jadi sebagai penutup ya, saya summarize. Seperti kisah ibu yang sudah mau kawin tadi, ditinggalkan Miss Havisham, mengajarkan kita bahaya sekali kalau kita hidup terus di masa lalu, Bapak Ibu ya. Kita semua ada masa lalu kan, masih hidup ya, pasti ada masa lalu. Tugas kita sekarang, kita harus tinggalkan. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam pembaharuan, renewal, bukan dalam masa lalu lagi, Bapak Ibu. Renewal is not optional, it is necessary. Renewal ini bukan optional ya Bapak Ibu, itu harus dikerjakan Bapak Ibu. Necessary. Jadi Bapak Ibu, seperti kita mengisi ulang atau memperbaiki apapun yang kita ada setiap hari ya, mobil lah, cellphone lah, dalam kerohanian kita, kita juga harus ada pembaharuan. Penting sekali. Oke Bapak Ibu, dalam pembaharuan ini bukan terjadi sekali, dua kali, seminggu sekali, tapi itu adalah daily, terus-menerus terjadi. Penyerahan, pengorbanan, transformasi sampai kita dibentuk seperti Kristus. Oke Bapak Ibu, amin. Saya sudah selesai, saya sharing satu ayat firman lagi sebagai penutup dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita semua sudah ada di dalam Kristus ya Bapak Ibu, kita semua adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu Bapak Ibu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan untuk tidak hidup dalam masa lalu lagi. Masa lalu terjadi membuat kami lebih dewasa lagi Tuhan. Dan kami mau belajar untuk let go and let God. Kami mau belajar untuk mengampuni Tuhan. Kami mau belajar untuk hidup dalam masa-masa ke depan lagi. Fokus ke depan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami perlu bantuan Engkau, Tuhan, Roh Kudus. Kuatkan kami, bimbing kami, Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kami ini. Sehingga kami bisa, Tuhan, melakukan ini. We cannot do this without you, Lord. That's why we ask for your help. Berkati juga Bapak Ibu yang ada dalam Zoom meeting pada hari ini. Dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka alami Tuhan, Engkau yang bantu Tuhan. Doa-doa mereka juga Tuhan, Engkau yang dengar dan Engkau yang jawab. Biarlah kami semua selalu Tuhan untuk melakukan bagian kami, melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.